Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bagaimana cara membuat suatu data dengan menggunakan teknik data mining. Next. Dengan beranggotakan Dina Arifah, Normolika, Raisa Amelia. Next. Pengertian Kamen Clustering. Next. Kamen Clustering adalah suatu unsurpassed machine learning algorithm yang sederhana dan populer. Metode ini bertujuan untuk meminimalisasikan objek function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Next. Berikut adalah flowchart dari Kamen Clustering Algorithm. Next. Untuk implementasi K-means clustering ini, contoh kasusnya pengelompokan kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Data yang digunakan adalah data indikator jumlah kematian kabupaten, kota, atau kota di Kalimantan Barat pada tahun 2019. Data indikator yang tercakup hanya berkaitan dengan penyebab kematiannya. Tujuan dilakukannya analisis cluster adalah untuk mengklasterkan kabupaten atau kota di Kalimantan Barat berdasarkan indikator jumlah kematian yang meliputi penyebab kematiannya. Data yang kami gunakan dapat dilihat atau diunduh di satu data kalbar. Di sini kami mengimplementasikan K-means clustering dengan menggunakan bahasa R yang kami jalankan di Google Colabs. Hal pertama yang dilakukan adalah load library. Kemudian setelah kita melakukan load library, kita input data sesuai dengan nama file yang data kita gunakan. Di sini nama file data kami adalah jumlah kematian kalbar. Maka setelah dijalankan, data akan ditampilkan. Setelah input data dan sebelum tahap analisis cluster, kita menormalisasikan data terlebih dahulu, karena data yang digunakan memiliki satuan atau rentang yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan standarisasi data terlebih dahulu sebelum memasuki tahap analisis cluster. Di sini kami menggunakan fungsi scale pada R untuk melakukan standarisasi. Setelah data distandarisasi, maka selanjutnya menentukan jumlah cluster. Salah satu metode yang digunakan adalah elbow plot. Elbow plot merupakan plot antara banyak cluster dengan total within cluster variation. Setelah dijalankan, maka dilihat dari hasil elbow plot, banyak cluster yang dipilih adalah 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Amanda. Kemudian analisis cluster. Di sini menggunakan fungsi set seed sampai dengan 1, 2, 3 yang digunakan untuk sebelum mulai program untuk memastikan Anda dapat memproduksi hasil. Kemudian menggunakan fungsi K-means clustering dengan fungsi K-means menggunakan data yang telah distandarisasi dengan center sama dengan 4 dan n-start sama dengan 25. Didapatkan hasil cluster seperti ini yang artinya vektor yang berisikan lokasi cluster tiap objek. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengembalikan nilai centroid. Nilai mens atau centroid yang termuat masih dalam nilai yang distandarisasi, maka nilainya perlu dikembalikan ke nilai awal guna diketahui karakteristik sebenarnya dari tiap cluster. Di sini menggunakan fungsi mutate yang artinya dapat digunakan untuk menambah variabel baru, yaitu cluster, kemudian group by, fungsi yang digunakan untuk melompokkan data berdasarkan satu atau lebih variabel, kemudian summaries yang digunakan untuk meringkas beberapa nilai menjadi satu nilai. Nilai yang diringkas adalah nilai min dari penyakit yang ada pada data. Kemudian pengelompokan objek ke dalam cluster, objek pada kalbar underscore data tadi, dimutate, kemudian diselect kabupaten atau kotanya saja dan clusternya, kemudian di-arrange atau disusun, mengurutkan data berdasarkan variabel clusternya, yaitu nih dapat dari cluster 1 sampai 4. Kemudian kesimpulannya adalah cluster 1 yang berisi kabupaten atau kota Sambas dan Sanggau adalah kota dengan tingkat kematian cukup tinggi karena BBLR. Kemudian klaster kedua adalah kabupaten atau kota dengan tingkat kematian rendah dan karena rata-rata penyebabnya adalah asfiksia dan BBLR. Kemudian klaster ketiga adalah kabupaten atau kota dengan tingkat kematian paling tinggi karena asfiksia dan klaster keempat merupakan kabupaten kota dengan tingkat kematian cukup rendah total semuanya karena asfiksia dan kelainan bawaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.